Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Teknik Pemodelan Sistem Informasi, MIT yang ketiga ini kita akan membahas tentang teori sistem ya. Setelah kemarin kita sudah belajar memahami apa itu pengertian dari sistem dan apa itu pengertian dari model. Nah, ini ada beberapa contoh dari sistem ya. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa yang sudah pernah saya sampaikan, sistem itu sistem yang paling sederhana itu ada tiga ya prosesnya ininya ya, tahapannya ada input. Setelah itu input itu diproses, setelah diproses dia akan menghasilkan sebuah output. Nah, ini yang dikatakan sebagai sistem. Kalau misalnya kalau mau kalian ingat, yaitu IPO gitu ya, sistem itu. Berikutnya, untuk contoh sistem, untuk contoh sistem, ini tidak hanya yang sistem itu tidak hanya berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perancangan sistem ya. Tapi kita lihat misalnya ini contohnya sistem mobil ya, kita lihat di sini inputnya adalah penginjakan pedal gas. Sistemnya adalah mobil. Jadi ketika yang diinput itu adalah pedal gasnya diinjak ya, maka apa? Ketika sudah diproses dari mesin mobilnya ini, maka outputnya akan mendapatkan kecepatannya akan bertambah. Ya, jadi artinya ada input, lalu input itu diproses. Nah, efek dari input tersebut akan menghasilkan output apa, gitu ya. Satu lagi kita lihat sistem robot. Sistem robot di sini inputnya adalah tegangan pada motor. Ya, lalu diproses, setelah itu apa? Akan menghasilkan output apa? Akan menghasilkan output gerakan lengan robot. Selanjutnya kita lihat misalnya di sini sistem peternakan ikan. Inputnya adalah ada bibit ikan, ada pakan ternak, dan lain sebagainya. Diproseslah ya dalam sistem peternakan ikan. Sehingga apa prosesnya adalah ikan tersebut kan akan berkembang kan gitu ya. Ikan tersebut jadi besar-besar sehingga layak untuk dijual. Nah, ini outputnya adalah ikan untuk dijual. Gitu. Selanjutnya sistem komputer. Di sini touch keyboardnya, misalnya keyboard ini kita tekan, ya kita tekan. Misalnya kita mau menekan, kita mau ngetik kata mahakarya. Lalu di komputer ini akan diproses nih, akan dibaca, setelah itu akan ditranslasikan, akan diterjemahkan yang tadinya dari bahasa mesin, yang tadi bahasa analog menjadi bahasa digital. Lalu dikirimlah ke monitor. Outputnya apa? Outputnya adalah kata mahakarya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah sistem kontrol temperatur oven. Ya, sistem kontrol temperatur oven. Inputnya adalah temperatur acuan, gitu ya. Nah, ini prosesnya nih, diproseslah ya oleh termostat nih. Ada saklar, heater, oven gitu ya. Lalu di termostat sehingga akhirnya dikirim outputnya menjadi temperatur oven. Nah, selanjutnya kita lihat lagi misalnya sistem kontrol mengendarai motor. Ya, di sini inputnya arah jalan. Arah jalan, lalu di sini ada proses ya, otak, tangan, setir sama mobil gitu ya. Maka outputnya menjadi arah mobil. Nah, pada sistem dasar, sistem yang kompleks ini dibangun dengan beberapa model matematis. Ada beberapa sistem dasar, yaitu scalar, adder, dan integrator. Ya. Jadi ketiga sistem ini dapat dikembangkan dengan menggabungkannya. Jadi digabung nih, dari scalar, adder, dan integrator. Nah, ini kita lihat ya, keluaran pada sistem dasar scalar ya. Tadi kan scalar, adder, integrator ya. Ini adalah contoh dari sistem dasar scalar, yaitu keluaran sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan masukan input, lalu diproses pada scalar K, maka inputnya adalah Y sama dengan K dikali X. Berikutnya adalah sistem dasar adder. Ini adalah output yang merupakan penjumlahan dari dua atau lebih input. Ya, ini inputnya X. Lalu ini ada inputnya U, ada dua variabel nih, variabel X dan variabel U. Lalu diproseslah, ya diprosesnya dengan adder yaitu penambahan, penjumlahan. Ya, penjumlahan. Maka outputnya menghasilkan apa? Outputnya menghasilkan Y sama dengan X plus U.
gitu ya. Nah, berikutnya sistem dasar integrator. Nah, ini belajar tentang integral ya di mata kuliah kalkulus. Inputnya adalah variabel X, lalu diproses dengan integrator, ada integrasinya nih. Maka outputnya apa? Outputnya adalah Y sama dengan integral dari X dt. Nah, ini adalah sistem kalau yang berkaitan dengan matematika. Nah, ini juga dengan berkaitan dengan matematika ya. Oke. Nah, selanjutnya pembagian sistem. Secara garis besar, sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem tanpa umpan balik dengan sistem dengan umpan balik. Ya. Nah, sistem ini biasanya digambarkan dengan blok diagram. Nah, sistem tanpa umpan balik atau open loop control system ini adalah aksi kontrol yang tidak bergantung pada outputnya. Ini adalah input, sistem, dan output. Nah, sedangkan sistem dengan umpan balik itu salah satu contohnya adalah nanti kita akan belajar bagaimana kita akan membuat IRD, kelas diagram, yaitu merupakan sebuah pemodelan dari sebuah sistem. Oke. Ini sekilas yang berkaitan dengan sistem. Jadi tugasnya di sesi yang ini adalah, kan ini sudah saya jelaskan beberapa contoh dari sebuah sistem ya, skemanya ya. Tadi penjelasannya bahwa ingat yang di sini adalah input, ini adalah proses, lalu ini adalah output. Nah, tugasnya kalian adalah buat dua contoh ya. Buat dua contoh di luar dari yang sudah saya berikan di sini ya. Buat dua contoh yang masuk ke dalam sebuah sistem. Jelaskan inputnya apa, lalu prosesnya apa, lalu outputnya apa. Ya. Oke, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu tentang pemodelan. Oke, berikutnya adalah dasar pemodelan. Jadi definisi dari sebuah model ini adalah merupakan representasi atau formalisasi suatu sistem nyata dalam bahasa. Bisa direpresentasikan dalam bentuk bahasa, simbol, atau bentuk tertentu, bentuk lainnya yang dari simbol tersebut atau dari perwakilan tersebut ini dapat mewakili karakteristik dan perilaku sistem sesuai sudut pandang dan dasar pengetahuan pemodelan ya dalam tujuan mempelajari sebuah sistem. Nah, ini kita lihat ini seolah-olah ini kita ya, kita. Nah, kita mau menggambarkan sebuah sistem gitu ya, menggambarkan sebuah sistem dengan kita lihat dulu nih realnya seperti apa. Ya. Nih, jadi kita lihat dulu nih sistem nyatanya seperti apa. Lalu kita sudah berpikiran bahwa saya bisa nih membuatkan model dalam sistem nyata seperti ini. Atau kita ambil contoh gini deh. Misalnya seorang tukang jahit nih, ada pelanggannya yang mau menjahit sebuah gaun misalnya. Nah, dia sudah berikanlah contohnya nih. Saya mau gaunnya gambarnya seperti ini. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, itu adalah merupakan pemodelan. Ya, model ada perwakilan gambar, gitu ya. Ada perwakilan gambar yang bisa dibayangkan oleh seorang penjahit. Ternyata bentuk gaunnya adalah seperti ini. Oke, jadi ini adalah definisi dari sebuah model. Nah, fungsi klasifikasi model berdasarkan fungsi ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah model deskriptif. Model deskriptif ini adalah model yang memberikan gambaran dari sistemnya yang nyata ya. Jadi model deskriptif ini adalah model yang memberikan gambaran dari sistem yang nyata, artinya mendeskripsikan, menjelaskan gambarannya itu seperti apa. Jadi lebih detail penjelasannya. Berikutnya adalah model prediktif. Ini adalah model yang menunjukkan hubungan kausal dari interaksi elemen-elemennya, sehingga dapat memberikan perkiraan yang diramalkan akan terjadi jika salah satu elemen diubah dengan variabel kontrol. Berikutnya adalah model normatif. Ini adalah model yang merekomendasikan solusi penyelesaian permasalahan dari beberapa alternatif yang ada. Ini adalah model-model dari
klasifikasi model ya, yang dilihat dari fungsinya. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi model yang dilihat dari strukturnya. Yang pertama adalah model ikonis ya, yaitu model yang menggambarkan sistem nyata dengan skala yang berbeda. Jadi artinya dalam pemodelan ini diwakilkan oleh sebuah icon atau digambarkan oleh sebuah icon. Iconnya apa saja? Ada icon yang dalam bentuk skala, ada icon dalam bentuk pictorial, ada icon dalam bentuk prototype. Nah, model skala ini adalah yang merepresentasikan dengan skala lebih kecil atau lebih besar. Contohnya apa? Contohnya misalnya peta gitu ya. Kan kalau misalnya kalian bikin peta ada skalanya misalnya 1:300.000 dan lain sebagainya. Nah, artinya peta yang nyata, yang real itu bisa digambarkan dalam bentuk skala yang lebih kecil. Ini salah satu contoh pemodelan dari model skala. Model pictorial, nah kalau tadi kan peta itu gambar gitu ya, gambar dengan ada skalanya, perbandingan skalanya. Nah model pictorial ini juga sama peta, tapi diwakilkan dalam bentuk bola dunia, ya, dalam bentuk bola dunia. Jadi dia seolah-olah kita lihat seperti hampir melihat bentuk realnya, walaupun dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya. Nah, model prototype ini adalah model yang merepresentasikan dengan elemen yang belum lengkap. Misalnya miniatur-miniatur nih. Kita mau buat pesawat, kita mau modelnya cukup dengan membuat miniatur pesawatnya ya. Artinya di dalamnya memang kita cuma melihat miniatur dari luar, tampak luarnya saja misalnya. Jadi bentuk modelnya itu belum lengkap dari elemen dalamnya ya, atau yang ada di dalamnya itu tidak terwakilkan. Artinya di sini sudah berbentuk modelnya tapi tidak secara keseluruhan. Ini ya kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari model skala. Ya, dia peta nih ya. Model skala ya. Terus ini adalah model pictorial ya. Ini ada DNA model ya. Nah, berikutnya adalah ini model model prototype. Ya, ini adalah model prototype. Jadi ini miniatur dari sebuah pesawat gitu ya, tapi tidak secara detail gambaran yang ada di dalamnya. Oke. Jadi ini adalah model skala, ini adalah model pictorial, ini adalah model prototype. Contohnya ya. Oke. Berikutnya klasifikasi model berdasarkan struktur. Setelah tadi kita model ikonik ya, yang modelnya digambarkan dalam bentuk icon, baik itu skala, baik itu prototype gitu ya, maupun 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kalau model analog ini adalah model yang mensubstitusikan elemen dan proses dari sistem nyata dengan hal-hal yang memiliki kesamaan. Contohnya jenis-jenis dari model analog yaitu ada analogi personifikasi, ada analogi langsung, ada analogi substitusi, dan ada analogi fantasi. Untuk analogi personifikasi, ini adalah analogi yang dilakukan di mana pemodel berperan sebagai pembuat keputusan atau sebagai salah satu elemen dalam sistem. Ya, ini adalah analog personifikasi. Lalu analogi langsung ini adalah analogi pada sistem lain yang sama. Ya, artinya ini bisa dilihat dari sistem yang lain sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya adalah analogi substitusi. Ini adalah analogi pada sistem berbeda yang memiliki kemiripan perilaku sistem, yaitu yang mempunyai interaksi dan fungsi elemen sistem yang mirip, gitu ya. Salah satu contohnya misalnya sistem pakar. Lalu analogi fantasi ini adalah analogi secara bebas berdasarkan logika pemodel. Nah, ini ya merupakan contoh-contoh dari sebuah model analog. Kita bisa lihat dari dari ini ya, contohnya yaitu robot ya, masuk ke dalam
model analog. Ya. Ini kita lihat perkembangan dari sebuah robot yang awalnya mungkin hanya seperti gambar ini gitu ya. Terus yang gambarnya belum menyerupai gambar seperti manusia, dan sampai akhirnya ya setiap perkembangan sampai akhirnya bisa berbentuk seperti bentuk aslinya. Ya, kita lihat ini ya. Dan secara aktivitas, gerakan dan lain sebagainya ini sudah mewakili gambaran dari seorang manusia, walaupun tidak secara keseluruhan dan tidak sempurna gitu ya. Oke, berikutnya adalah klasifikasi model struktur yang lainnya adalah model verbal. Setelah tadi model ikonik, model analog, lalu model verbal. Nah, model verbal ini modelnya itu diwakilkan dalam bentuk bahasa. Misalnya model narasi, model hierarki. Ya, untuk model narasi ini adalah model yang merepresentasikan dalam untaian kalimat, ya, dalam bentuk kalimat. Kalau model hierarki adalah model yang merepresentasikan dalam poin-poin bahasan dan subbahasan. Selanjutnya adalah model simbolik. Ya, setelah tadi saya ulangi kembali, ada model ikonik, analog, terus model verbal. Lalu berikutnya adalah model simbolik. Model simbolik ini adalah yang modelnya diwakilkan dalam bentuk simbol yang fungsinya untuk menerangkan fungsi perilaku sistem nyata. Ada model skematik, model simbolik, dan model grafik. Ya, jadi untuk model skematik ini modelnya dipresentasikan dengan menggambarkan kembali dalam bentuk skema atau peta. Hampir sama ya dengan tadi yang model ikonik ya. Lalu berikutnya adalah model simbolik. Model simbolik ini adalah yang merepresentasikan dengan simbol, lambang, tanda, atau rambu. Model grafik ini direpresentasikan dengan grafik atau diagram. Ya, jadi seolah-olah dari model ini dalam bentuk grafik pun kita bisa membaca nih. Misalnya kita lihat grafik peningkatan pasien yang terkena COVID di daerah Batu Raja misalnya, atau daerah Jakarta Barat misalnya. Nah, itu akan kita tanpa perlu kita membaca narasinya, kita lihat grafiknya saja kita sudah bisa tahu, oh, kalau wilayah Jakarta Barat misalnya per tahun 2020 misalnya di bulan Februari ini sebesar 250 pasien misalnya. Ternyata ada peningkatan nih di bulan April sampai beberapa ratus pasien dan seterusnya. Jadi cukup kita lihat grafiknya saja, kita lihat model dari grafiknya saja, kita sudah memahami makna dari grafik tersebut. Ya. Oke, ya ini contoh dari model simbolik. Berikutnya adalah model matematis. Model matematis ini adalah model yang menggunakan formulasi matematis, ya, persamaan atau pertidaksamaan. Mungkin kalau kalian sudah pernah belajar kalkulus, ini kalian sudah belajar persamaan dan pertidaksamaan, ya, untuk menerangkan fungsi perilaku sistem nyata. Ini ada model analitis dan model simulasi. Untuk model analitis ini adalah yang merepresentasikan dengan formulasi matematis, ya. Jadi untuk menerangkan fungsi perilaku sistem pada kondisi atau waktu tertentu. Untuk model simulasi ini adalah yang merepresentasikan dengan formulasi matematis untuk menerangkan fungsi perilaku sistem pada beberapa kondisi atau waktu secara diskrit maupun kontinu. Nah, selanjutnya adalah prinsip pemodelan. Ada elaborasi model, ya, ada iteratif, ya. Untuk elaborasi model ini dikembangkan mulai dari yang sederhana, lalu ke tahap berikutnya, lalu
sehingga mendapatkan penggunaan asumsi dalam model yang harus memenuhi persyaratan, yaitu ada konsistensi, independensi, ekuivalensi, dan relevansi. Berikutnya adalah iteratif. Ini adalah mengembangkan model yang tidak dapat dilakukan secara mekanistik dan linear. Jadi ini dilakukan pengembangan melalui perulangan. Iteratif kan itu perulangan ya. Jadi melakukan pengulangan dan peninjauan ulang secara iteratif ya. Jadi ditinjau ulang terus prinsip untuk pemodelan ini. Ya, jadi proses iteratif ini diawali dari model awal berdasarkan dugaan atau hipotesa, kemudian dikembangkan secara bertahap hingga dicapailah tingkat kompleksitivitas yang representatif sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi prinsip pemodelan seperti itu. Jadi pada saat membuat model itu tidak kita buat sekali langsung jadi, itu tidak. Justru pemodelan yang baik, model yang baik itu adalah dilakukan perulangan. Kita lempar nih model yang sudah kita buat, setelah itu kita lempar ke audiens, ada masukan, ada pendapat, ada pengembangan dan lain sebagainya, kita perbaiki. Lalu kita lempar kembali, ternyata masih ada yang harus diperbaiki, kita kembangkan. Terus sampai akhirnya tercapailah pemodelan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi ini adalah salah satu prinsip dari pemodelan. Terus apalagi prinsip pemodelan yang lainnya, yaitu sinektik. Ini adalah mengembangkan model dalam metode pendekatan sistem, yaitu dengan menganalogkan permasalahan yang ada. Ya, jadi dengan begitu model lebih mudah dikenal dan dipahami. Jadi artinya sinektik ini adalah membuat pemodelan dengan melihat ya, dengan melihat permasalahan yang ada seperti apa. Ya. Jadi dari permasalahan itulah kita bisa mengadopsi ya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, teori, aksioma, dan dalil-dalil yang sudah ada. Sehingga model yang kita buat itu sesuai dan memiliki kemiripan yang identik. Ya. Jadi tadi prinsip pemodelan apa? Ada elaborasi model, ini adalah yang dari model yang sederhana lalu dilakukan ada tahapan-tahapan sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan, sama iteratif juga berulang-ulang gitu ya, dilempar ke audiens lalu diperbaiki, lempar lagi ke audiens diperbaiki sehingga mendapatkan pemodelan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikutnya adalah sinektik. Ini adalah dilihat dari permasalahan yang ada gitu ya. Sehingga akan memiliki kemiripan yang identik. Nah, batasan apa nih dalam membuat suatu model? Batasannya adalah kita lihat batasan memberikan rambu-rambu lingkup sistem yang dimodelkan dan cara pandang pemodel pada sistem. Lalu asumsi menunjukkan elemen-elemen sistem yang diabaikan pemodel karena dianggap tidak krusial dengan kepentingannya dalam mempelajari sistem. Nah, ini ya kita lihat ya. Jadi lain orang gitu ya, pasti isi kepalanya akan berbeda. Ya, lain orang isi kepalanya akan berbeda. Kita ambil contoh misalnya dalam dalam satu tim, ya tim IT misalnya ya. Klien kita meminta untuk dibuatkan, misal ya kita ambil contoh yang paling mudah, sistem pendaftaran mahasiswa baru. Misal ya. Lalu tolong buatkan modelnya dulu dong, gitu. Buatkan skemanya seperti apa sih sistem pendaftaran siswa baru, ya. Digambarkanlah, dibuatkanlah dengan dibuatkan dengan menggunakan misalnya digambarkan dengan menggunakan use case misalnya. Lain orang pasti use case-nya itu akan berbeda-beda, walaupun goals-nya tetap sama, yaitu sistem pendaftaran mahasiswa baru. Nah, sekarang kita ambil contoh seperti ini. Ini ada
gajah gitu ya, ada seekor gajah. Lalu ditugaskanlah 5 orang ini untuk mendeskripsikan bahwa gajah itu bentuknya seperti apa. Kita anggap bahwa 5 orang ini ya, 5 orang ini tidak pernah sama sekali melihat seekor gajah. Anggaplah bahwa 5 orang ini seumur hidupnya tidak pernah melihat gajah. Lalu ditutuplah matanya gitu ya dan ditugaskan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk seekor gajah gitu. Nah, kita lihat misalnya di sini untuk orang yang pertama nih yang posisinya ada di ekor gajah. Tentunya pendeskripsian seekor gajah itu akan berbeda dengan pendeskripsian orang yang posisinya ada di kaki atau orang yang posisinya ada di badan atau orang yang posisinya ada di telinganya dan di belalainya misalnya. Pastinya akan berbeda. Karena apa? Karena sudut pandang yang dinilai hanya sebatas di lingkungan di mana dia berada. Ya, pasti ketika orang yang posisinya ada di ekor gajah, dia akan menyampaikan bahwa gajah itu bentuknya kecil, dia panjang gitu ya, dan ada bulunya misal. Bentuknya kecil, panjang. Karena apa? Karena sudut pandang yang dia pegang itu adalah ekornya. Nah, selanjutnya ditanyalah orang yang posisinya ada di kaki. Ditanyalah bagaimana bentuk gajah. Oh, gajah itu dia apa namanya memiliki apalah misalnya ada eh, tulang gitu ya panjang dan ini dia agak besar gitu ya misalnya. Lalu ada misalnya ada sesuatu eh, ada sesuatu benda yang keras gitu ya. Karena pada saat dia pegang dia tidak tahu kan kalau ini adalah kuku ya. Ada sesuatu yang keras. Terus misalnya yang ini di posisi belalai, dia pun pasti akan mendeskripsikannya akan berbeda. Nah, sama halnya dengan kalau kita terjemahkan ke dalam pengertian sebuah sistem. Ya, dalam bentuk sistem lah. Jadi, dalam membuat sistem itu tidak bisa hmm, digambarkan atau apa ya sumber yang kita dapatkan hanya dari satu orang saja. Ya, kita harus mendapatkan eh, apa namanya ya penggambaran-penggambaran dari berbagai sudut, dari berbagai divisi. Supaya apa? Nanti nih penjelasan-penjelasan yang sudah dikumpulkan dari kelima orang ini sehingga bisa didapatkan kesimpulan bahwa oh, gajah itu punya ekor. Oh, gajah itu badannya besar, gitu ya, memiliki belalai. Kita bisa mengatakan itu karena apa? Karena kita mendapatkan informasi dari berbagai macam sudut, gitu ya. Nah, sama halnya pada saat kita membuat sistem. Maka pada saat kita membuat sistem, tidak bisa dalam waktu yang singkat sistem itu bisa terjadi. Tentunya ada beberapa tahapan-tahapan. Salah satunya adalah menganalisa. Menganalisa, lalu digambarkan dalam sebuah pemodelan, lalu diterjemahkan dalam sebuah pemrograman sehingga terbentuklah sebuah sistem. Nah, ini analogi ya dalam mendeskripsikan sebuah dalam mendeskripsikan membuat sebuah sistem. Gitu. Artinya di sini harus ada kerja tim. Jika salah satu dari orang ini
memberikan penggambaran yang salah, pastinya hasil dari sistem yang kita buat itu ada salah satu yang salah, yang cacat. Nah, makanya perlunya ada kerja tim ini dan butuhnya wawasan-wawasan yang luas sehingga bisa mendapatkan sistem yang baik. Nah, inilah yang dikatakan bahwa dalam pemodelan dibutuhkan kerja tim, ya. Dengan kita lihat penilaian-penilaian dari berbagai macam sudut pandang. Nah, ini yang dikatakan adalah stakeholder dari sebuah pemodelan. Ada apa saja stakeholder dari pemodelan? Ada 4. Ada sistem owner, sistem user, sistem customer, dan sistem analis. Nah, stakeholder dari pemodelan ini, ya keempat ini, sistem owner ini adalah pihak yang memegang otoritas yang membuat keputusan. Lalu sistem user adalah pihak yang melaksanakan keputusan. Sistem customer adalah pihak yang merasakan dampak terlaksananya keputusan. Sistem analis adalah pihak yang mempelajari sistem dan mengembangkan model. Jadi owner ini adalah yang membuat keputusan, ya artinya yang ini ya, yang punya andil lah, yang punya duitnya lah gitu ya. Terus sistem user ini pihak yang melaksanakan keputusan karena apa? Karena dia yang akan menggunakan sistemnya. Lalu sistem customer adalah pihak yang merasakan dampak terlaksananya keputusan. Lalu sistem analis ini adalah pihak yang mempelajari sistem dan mengembangkan modelnya, gitu ya. Nah, subjektivitas model ini adalah kepentingan dalam tujuan mempelajari sistem. Ya, jadi dalam membuat model ini memang ada penilaian secara subjektivitas ya. Kita lihat dari sudut pandang dan cara pandang pribadinya, lalu faktor personal meliputi budaya, kehidupan sosial, pendidikan, pengalaman, dan keyakinan. Dan representasi pengetahuan sebelumnya ya dalam memodelkan sistem yang serupa. Artinya di sini pengalaman ya, pengalaman dari seorang IT-nya dalam sebelumnya dia pernah buat model apa. Nah, ini kita lihat kenapa saya katakan bahwa dalam membuat model itu biasanya ada penilaian secara subjektivitas. Sama hal yang tadi ya, ketika kita menilai ditugaskan untuk menggambarkan seekor gajah itu seperti apa, itu dibutuhkan oleh penilaian dari berbagai macam sudut pandang. Nah, sekarang kita lihat subjektivitas dari model. Kalau kita lihat mungkin kalau saya menganggap bahwa ketika saya melihat gambar ini, di gambar sebelah kiri adalah gambar seorang kakek tua misalnya. Ini adalah jenggotnya gitu ya, ini adalah matanya gitu ya. Nah, ternyata sudut pandang orang yang lain menganggap bahwa oh ini ada seorang wanita di pinggir ranjang gitu, tempat tidur gitu ya, yang sedang melihat buku atau apa gitu. Dan ada lagi yang lain yang menggambarkan apa. Nah, sekarang kita lihat yang gambar di sebelah kanan saya. Yang ini. Ya. Saya misalnya menilai bahwa ini juga adalah seorang kakek tua gitu. Tapi ternyata ada yang menilai bahwa ini adalah ada seorang yang sedang menunggangi kuda. Terus ada orang yang sedang tertidur di jalan gitu ya. Terus ini ada air, ada sungai ya dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Bahwa sistem yang kita pikirkan itu tidak semata-mata hanya sebuah warna hitam dan putih saja. Tapi tentu ada bayangan-bayangannya dan ada yang abu-abu. Artinya gini, ada yang nampak jelas warna hitam, hitam kan warna jelas, putih pun jelas. Tapi ternyata di sistem tersebut itu ada sesuatu yang tidak bisa terdefinisikan. Ya, ini dikatakan sebagai subjektivitas model. Lalu apalagi? Tadi setelah model itu adalah subjektivitas, sifatnya berikutnya adalah bahwa model itu bias. Ya, apa yang tampak dari sudut pandang pemodel mungkin hanya sebagian kecil dibandingkan apa yang tersembunyi.
karena ketidaktahuan dan kelalaian pemodel. Jadi perlunya kalian di sini sebagai seorang tim analisa ya pada saat membuat pemodelan harus memiliki wawasan yang luas. Kita ambil ke analogikan contohnya adalah gunung es di dalam air di dalam laut ya. Seperti ini. Kalau nampak dari luar bahwa ini gunung esnya kecil gitu ya. Hanya seini aja gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari kedalaman laut itu nampak begitu besarnya gunung esnya, gitu ya. Jadi biasanya kegagalan suatu model itu karena tim pemodelnya ini hanya melihat dari yang nampak mata saja, tidak diperhatikan bagian-bagian yang paling terkecil di dalamnya. Nah, ini yang masuk dalam pemodelan yang bersifat bias. Nah, ini ya. Nah, ini penalaran yang mungkin bertentangan dengan konsep dan prinsip sistem sebagai satu kesatuan karena mengabaikan sudut pandang stakeholder lainnya. Nah, ini. Jadi, kenapa dikatakan pemodelannya bias? Mungkin pada saat melakukan analisa, tim analisanya ini hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh dari beberapa sudut pandang saja, tapi mengabaikan sudut pandang yang lain. Sehingga sistem yang dihasilkan pun seperti ini. Gitu ya. Sistem yang dihasilkan adalah seperti ini. Yang sebenarnya bahwa fungsi dari kita bicara misalnya nih perahu ini difungsikan untuk untuk nelayan gitu ya, untuk nelayan. Ternyata di dalam perahu ini bisa siapa saja bisa masuk ke dalam perahu ini, gitu ya, tanpa tidak tidak terasa manfaat dari perahu ini, gitu ya. Nah, apalagi nih contoh bias pemodelannya, nah seperti ini bias pemodelannya. Ketika kita tidak mendapatkan informasi yang jelas pada saat melakukan analisa, maka bisa jadi penggambaran dari setiap atau isi kepala dari setiap setiap tim pemodel itu akan berbeda-beda. Misal kita ditugaskan nih untuk membuat membuat ayunan di dalam pohon, ayunan di bawah pohon gitu ya. Lalu dijelaskanlah, saya pengen buat ayunan di bawah pohon, gitu ya. Pokoknya ayunannya yang nyaman, gitu ya. Ada talinya dan lain sebagainya. Nah, pemikiran yang pertama ini dibuatlah pohon terus hanya ada tali. Apakah ini sudah mewakili sebuah ayunan? Tidak. Lalu pemikiran yang kedua, benar nih ada tali diikat dalam pohon, tapi tidak terlihat fungsinya, tidak terasa fungsinya. Kita lihat lagi gambar yang ketiga, ini benar sudah menyerupai ayunan. Tapi kalau kita lihat dari kekokohannya, apakah ini akan kokoh? Karena apa? Karena batang pohon yang besar ini ditebang gitu ya. Nah, jadi belum terasa nih fungsi dari sistem yang sudah dibuat. Berikutnya apa? Berikutnya sudah benar nih ada ayunannya dengan menggunakan ban gitu ya misalnya. Tapi apakah akan dirasakan manfaatnya? Tidak. Ya. Ini juga sama. Ternyata sampai akhirnya ada juga yang menggambarkan membuat ayunan ini supaya terlihat lebih nyaman. Bangkunya itu dia gunakan sofa misalnya. Nah, artinya ini adalah bias pemodelan ya. Jadi pemikiran-pemikiran dari setiap kepala itu akan berbeda-beda. Nah, sekarang mungkin kalian bisa berpikir kira-kira pemikiran kalian ada di posisi yang mana. Ya, oke. Nah, permasalahan dalam membuat model. Yang pertama adalah keluaran yang tidak terduga. Jadi komponen-komponen ini membangun model yang tidak lengkap dalam sistem yang sebenarnya. Akibatnya apa? Interaksi komponen-komponen yang seharusnya ada dalam sistem itu tidak diketahui. Sehingga
ada kalanya muncul keluaran yang tidak diperkirakan atau unplanned. Dan bahkan terkadang keluaran juga tidak sesuai dengan dugaan dan intuisi. Ya, ini ya contohnya ya seperti ini. Gitu. Terus berikutnya apa? Model cacat. Ya, jadi sistem yang kompleks menyebabkan pemodel mencoba untuk menyederhanakannya dengan memecah permasalahan menjadi beberapa komponen yang lebih kecil. Dan karena interaksi antar komponen tersebut diabaikan, maka model pun menjadi cacat, di mana keluaran dari model-model komponen tersebut ternyata tidak mampu menjelaskan bagaimana seharusnya keluaran dari sistem keseluruhan. Terus interaksi sebab akibat dari komponen satu terhadap komponen yang lain juga menjadi dasar beberapa pemodel untuk menjelaskan interaksi antara komponen dalam sistem. Namun karena merupakan sebagian komponen lain yang mungkin merupakan faktor penyebab, ini juga merupakan umpan balik ya, yang menyebabkan model cacat dan keluaran yang diperoleh menyimpang dari yang diduga. Nah, perangkat pemodelan. Terdapat elemen-elemen sistem yang tidak masuk dalam model. Lalu terdapat interaksi antar elemen yang belum termuat dalam model. Batasan modelnya yang terlalu sempit, perbedaan antara asumsi model dengan yang terjadi di sistem nyata. Gitu. Nah, ini makanya perlu pikiran yang terbuka. Artinya nih saya gambarkan seperti ini bahwa kita sebagai tim analis gitu ya, boleh kita menerima informasi dari berbagai macam sudut. Justru itu lebih bagus gitu ya. Tapi informasi-informasi yang kita dapatkan itu tetap harus kita saring, harus kita pelajari, harus kita sesuaikan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah fokus. Jadi kita tetap fokus walaupun pikiran kita terbuka, kita menerima berbagai macam ide dan masukan, tapi kita tetap fokus dalam membuat model tersebut. Hal-hal yang perlu diingat ya. Jadi pemodelan ini bukanlah langkah akhir, melainkan bahwa pemodelan ini adalah alat yang membantu dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Ya, jadi pemodelan ini bukan finishingnya ya, bukan goals-nya. Jadi, tapi pemodelan ini adalah sebagai alat yang membantu untuk terciptanya sebuah sistem untuk yang fungsinya adalah menyelesaikan masalah. Ya, selanjutnya adalah pemahaman masalah haruslah tepat untuk menghindarkan hasil pemodelan yang bernilai terbatas. Lalu pemodelan hanya penyederhanaan dari permasalahan yang sebenarnya. Jadi model tidak mesti harus sama persis dengan masalah yang nyata. Karena masih terdapat hal-hal yang belum tercakup pada model. Lalu apalagi yang harus kita ingat? Berikutnya adalah karakteristik sistem yang dimodelkan sebaiknya memperhatikan tujuan ya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus karakteristik sistem sebaiknya menjelaskan interaksi elemen-elemennya ya yang meliputi hubungan kausal atau sebab akibat. Terus ada formulasi matematis yang menunjukkan fungsi interaksi dari variabel bebasnya dan model matematis mampu mendeteksi adanya kejadian anomali yang mungkin terjadi. Berikutnya ada estimator yang digunakan sebaiknya konsisten, desain eksperimen yang dibuat mampu menjelaskan informasi yang dibutuhkan secara keseluruhan tanpa memberikan informasi baru yang tidak mampu ya dijelaskan model. Ada hasil analisis matematis, lalu ada pemilihan kriteria uji validasi, dan dapat membandingkan hasil penyelesaian dari model dengan hasil optimal yang bisa diperoleh di sistem nyata. Lalu memilih model yang paling mewakili sistem nyata bukanlah memaksakan model tertentu untuk menyelesaikan masalah. Mampu memperbaiki model jika terdapat penyimpangan, dan model matematis yang dibuat sebaiknya sederhana, namun mampu merepresentasikan sistem yang sebenarnya. Berikutnya adalah keterbatasan seseorang menyebabkan model yang dibuat kurang bisa berkembang. Dengan dilakukan oleh beberapa orang, maka pemodelan akan lebih baik. Makanya ini saya sampaikan bahwa dalam membuat model butuhnya kerja tim, ya supaya sudut pandang setiap orang itu yang berbeda-beda bisa kita satukan sehingga bisa
meminimalisir ya, kesalahan-kesalahan yang ada. Lalu model cukup menjelaskan hal-hal yang penting saja. Ya, jadi hal-hal lain yang kecil-kecil itu tidak mesti harus dimasukkan ke dalam sebuah model. Dan asumsi dan batasan sistem haruslah terjelaskan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diingat dalam membuat sebuah model. Selanjutnya, kalian materi sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah untuk membuktikan bahwa kalian mengikuti perkuliahan saya, maka kalian kerjakan tugas ini. Ya, ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini juga, malam ini juga. Ya, kumpulkan malam ini juga untuk membuktikan bahwa kalian mengikuti perkuliahan saya malam ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.